Perkenalkan, nama saya Ika Putri dengan NIM 0322231171 dan ada rekan saya yang bernama Saya Muhammad Ipan Lesmana dengan NIM 0322232236. Di sini kita akan menganalisis kasus Roti Oko. Berikut ada aspek hukum, etika, implikasi hukum dan etika, lalu kesimpulan. Selanjutnya untuk aspek hukum, etika dan implikasi hukum dan etika akan disampaikan oleh Muhammad Ipan. Aspek hukum. Pelanggaran regulasi, penambahan pengawet melebihi batas yang ditetapkan oleh BPOM merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait keamanan pangan. Yang kedua adalah tanggung jawab produsen. Produsen memiliki tanggung jawab penuh atas keamanan produk yang mereka paharaskan. Mereka wajib memastikan bahwa produk yang mereka jual memenuhi standar keamanan pangan yang berlaku. Yang ketiga adalah hak konsumen. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas tentang produk yang mereka konsumsi. Penemuan pengawet berbahaya ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen tersebut. Aspek etika. Yang pertama adalah prinsip kejujuran. Produsen seharusnya jujur dan terbuka dalam memberikan informasi mengenai produk mereka, termasuk penggunaan bahan tambahan pangan. Yang kedua adalah tanggung jawab sosial. Produsen seharusnya jujur dan terbuka dalam memberikan informasi mengenai produk mereka, termasuk penggunaan bahan tambahan pangan. Yang kedua adalah tanggung jawab sosial. Produsen memiliki tanggung jawab sosial untuk memproduksi produk yang aman dan sehat bagi konsumen. Penggunaan bahan pengawet yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen merupakan tindakan yang tidak etis. Yang ketiga adalah keadilan. Konsumen berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Penjual produk yang mengandung bahaya tersebut merupakan tindakan yang tidak adil terhadap konsumen. Terus ada implikasi hukum dan etika. Kasus ini memiliki implikasi yang luas, baik dari segi hukum maupun etika. Beberapa implikasi yang mungkin timbul antara lain, yang pertama adalah penarikan produk. BPOM telah mengambil tindakan tegas dengan menarik produk Roti Oko dari peredaran. Yang kedua adalah sanksi terhadap produsen. Produsen dapat dikenai sanksi administratif seperti pencabutan izin produksi atau bahkan sanksi pidana. Yang ketiga adalah kerugian konsumen. Konsumen yang telah mengkonsumsi Roti Oko berpotensi mengalami kerugian kesehatan dan dapat menuntut ganti rugi. Yang keempat adalah kerusakan citra perusahaan. Kasus ini dapat merusak citra perusahaan produsen dan menimbulkan tidak kepercayaan konsumen. BPOM merilis hasil pengujian dan sampel pada Roti Oko yang diduga mengandung natrium. Kemudian hasil dari pengujian tersebut Roti Oko harus ditarik karena mengandung bahan yang tidak sesuai dengan aturan. BPOM menyebut dalam Roti Oko terdapat kandungan kadar natrium dehidroasetat yang tidak sesuai komposisinya pada saat pendaftaran. Natrium dehidroasetat bukan merupakan bahan yang diizinkan oleh BPOM sebagai bahan tambahan pangan atau BTP untuk pengawet berdasarkan peraturan BPOM nomor 11 di tahun 2019. Sodium dehidroasetat merupakan bahan penggunaan zat kosmetik dan baru diizinkan BPOM bisa digunakan dengan batas 0,0%. Bila mengacu pada peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 17 tahun 2022, dan terkait hal itu BPOM pun memerintahkan penarikan dan juga pemusnahan untuk seluruh produk Roti Oko dari pasaran. Kesimpulan, penemuan natrium dehidroasetat dalam Roti Oko merupakan kasus yang serius dan melibatkan berbagai aspek, baik hukum maupun etika.
Kasus ini menjadi pengingat bagi produsen makanan untuk selalu memprioritaskan keamanan dan kesehatan dalam memproduksi produk mereka. Selain itu, kasus ini juga menjadi pelajaran bagi konsumen untuk lebih selektif dalam memilih produk makanan dan selalu memperhatikan label kemasan.